Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo teman-teman penonton semuanya yang ada dimanapun berada. Kita masih ini di channel bukan Bang Zigzag ya. Ini channel Jack Eyas Team. Bersama perkenalkan yang sebelah saya, monggo. Nama saya itu Nur Ibra. Nur Ibra. Iya. Asal dari kota? Ada dari kota Semarang. Istri saya Demak. Demak. Terus untuk status sama pekerjaan, punya berapa anak segala macam. Walah. Ya kan kita mulai dari Status saya sudah nikah baru sekali. Oke. Anak sudah 4. Yang dewasa udah kuliah. Yang nomor 4 itu masih umur 5 tahun. Apakah seperlu itu, sedetail itu? Iya, perlu. Kan yang satu meninggal, Mas, nggak dijelaskan. Iya. Oke. Tuh pekerjaan sendiri berawal dari, maksudnya sekarang yang digeluti apa gitu? Apa ya? Pekerjaan ngalir aja leh. Itu nggak bisa ngalir juga, Mas. Lah piye pekerjaanku ya ora rene ngalor kidul ngetan Enggak, ngulon. maksudnya di bidang apa, orang perlu tahu gitu. Saya gimana? Saya tuh enggak, istilahnya dengan situasi yang seperti ini saya tidak ingin menyebutkan pekerjaan saya. Nanti pasti ada orang yang ngejudge. Wah, kayak kerjaan ngono kok ngono. Nah, itulah yang saya suka. Terus ini pertanyaan cepat ya, boleh dijawab. Kalau nggak bisa bilang pas. Angkat tangan. Kuis berarti ya. Ada rewardnya berarti ini kuis ya. Jarum atau gudang garam? Gudang garam. Oh gitu. Terus kopi atau teh? Teh. Oh teh. Alasannya apa? Kenapa nggak kopi aja? Ya karena saya senang kopi. Karena setelah ngombe kopi itu saya tuh tidak bisa tidur. Begitu. Dan pikiran melayang kemana-mana. Terus lebih pilih istri ngambek atau anak ngambek? Enggak dua-duanya. Enggak gitu, Mas, konsepnya. Harus pilih anak ngambek. Oh, anak ngambek. Takut sama. Bukan anak istri enggak. Anak istri ngambek itu obatnya angel. Obatnya susah ya. Obatnya susah. Teruntuk istri ya. Kalau anak ngambek itu gampang obatnya. Jajak ke bakso, kayak duit itu udah selesai. Oke, tapi kalau istri ngambek tuh. Oke, gitu ya pemirsa ya. Jadi ini masih ada sih, cuman takut menyinggung gitu. Apa? Kalau menurut sampean itu, misalkan penghasilan istri lebih besar daripada suami, itu menyikapinya bagaimana? Dan seharusnya istri itu bagaimana? Ya nyikapinya gimana? Salah sih. Enggak. Jadi saya maksudnya kalau sampean di posisi istri itu harus yang baik itu seperti apa begitu loh. Ya alhamdulillah istriku baik kok. Astagfirullah. Digulai angel. Enggak gitu. Makanya maksudnya kan gini loh, kan kita harus jawab sesuai pengalaman kita kan. Masa saya harus menjawab yang tidak saya alami gitu. Ini sekedar contoh. Misalkan pertanyaan itu dibalikan ke saya, ya saya jawab gini. Misalkan ya sebagai istri tetap menghormati atau apapun, maksudnya begitu. Sepenting gini loh. Siapapun yang bekerja, siapa yang lebih banyak, sepenting saling pengertian. Sampai kerja, udah tahu rumah apa, kita bersih rumah lah, macam membantu mengasah-ngasahi, atau mencuci piring, atau lempet-lempet, atau apalah pekerjaan rumah yang bisa kita kerjakan. Itu ketika kalau saya tuh berprinsip gini loh, ketika sebagaimana yang bisa saya kerjakan. Selama saya sehat, maksudnya orang meriang ya, insya Allah saya kerjakan. Lebih milih diambilin makanan istri atau ngambil makan sendiri? Ya, nak mesranya sih tetap diambilkan toh, nak mesranya. Gitu. Tapi ya? Kan kondisional juga. Alah katanya enggak gitu aslinya. Kan kondisional juga gitu. Oke, baik. Lanjut ke question berikutnya, kita kulik-kulik sesuatu yang sebenarnya orang belum pernah tahu juga ini ya. Ini mungkin berkaitan mengenai pendidikan anak. Pendidikan anak itu menurut Pak Nur atau Om Nur atau Mas Nur ini misalkan nih menyikapi anak yang tidak untuk
pengetahuan kecerdasannya itu nggak bisa sesuai dengan yang orang tua inginkan, apakah akan memaksakan sampai ke sesuai keinginan kita atau dibiarkan gimana dan diberi solusi gimana. Ini kan banyak kan ya, orang tua kepingin anaknya seperti ini, ternyata kemampuan anaknya nggak sampai. Banyak sekali itu, mungkin banyak terjadi. Iya, kalau saya dengan istri itu selalu berbeda pendapat. Waduh, nah ini Pasti. tolong ya. Selalu. Pasti beda pendapat dalam pendidikan anak. Kalau saya tuh lebih lentur. Kalau istri saya kenceng. Gitu. Kalau memang karena apa prinsip saya? Kalau anak itu belajar itu ya sak gelemnya anak. Karena apa? Kalau anak mau belajar, dia dengan sendirinya ingin belajar, berarti dia butuh. Maka dia akan maksimal masuknya. Tapi kalau anak dipaksa belajar ditunggu 2 jam, tapi anak merasa terpaksa, itu ya percuma, itu tidak akan pernah masuk. Lebih baik yang apa namanya ya? Lebih baik dia belajar tapi atas keinginan sendiri, tidak perlu kita suruh, walaupun itu cuma 15 menit atau 10 menit, tapi itu maksimal, ini masuk semuanya. Tapi kalau dengan istri saya nggak harus dari jam maghrib harus ini harus belajar 1 jam gini. Nah itulah perbedaan. Di samping itu juga beda backgroundnya. Kalau istri saya kan backgroundnya pondok pesantren, ya saya maklum lah. Tapi kalau saya kan backgroundnya wong uraan lah. Oke, bisa Gitu. diterima. Terus kalau misalkan itu pasti akan nggak berlaku kan untuk dalam keagamaan. Misalkan keagamaan kan harus paksa kan, bukan maksudnya yang bersifat wajib loh. Dalam artian di sini kan memang terpaksa melakukan kebaikan itu ada baiknya, tapi kalau di sisi untuk pendidikan mungkin ada minusnya juga kan. Paham maksudnya? Iya paham, saya paham. Contoh kan, kalau kalau kewajiban, kalau anak itu sudah dewasa, sudah dewasa ya, mungkin sudah ditaraf sudah dewasa, itu saya kencang itu cuma sekali 2 kali cukup. Kalau ndak ayolah ya udah, kewajiban saya udah gugur. Tapi dengan istri saya beda. Wis bote kan memang juga kudu sak tangi nih, sak mangkate gitu. Nah saya ndak gitu. Oke. Terus untuk pendidikan tadi udah, terus mengenai hobi ini, Mas Nur Solik ini hobinya apa ini? Hobiku aku hobinya nyanyi om. Nyanyi. Selain itu kayaknya ada yang lain. Selain itu paling mancing, ngrasani tonggo. Pas gitu. Itu kalau mancing sama nyanyi sama ngerasain tonggo itu, apakah istri itu menyetujui atau tidak? Yo pasti tidak. Tidak ya, Pasti kan, ya. tidak. Tapi paling enak ngrasani tonggo. Enak Tapi- bener. Ora kroso untuk 3 jam. Oke, kita ke topik yang lebih bermanfaat ya guys ya, yang lebih ada edukasinya. Jadi Seperti guyu aja edukasi. enggak gitu kan, harus menyelipkan konten-konten yang Oh, ada edukasinya dia. Tuh, tadi kan udah ada edukasi. Jangan memaksakan anak untuk belajar. Baik. Itu kan edukasi loh. Terus menurut Mas Nur Solikin, sebenarnya dunia digital itu seperti apa, dan ada kemungkinan nggak kalau anak-anak jenengan bakal ada yang terjun ke dunia digital? Maksudnya dalam arti dunia digital tuh bakal mencari kerja atau uang itu dari internet, dari media sosial segala macam. Itu menurut sampean itu sebenarnya tabu atau halusinasi, atau sebenarnya udah ada pembuktian dari temen atau rekan? Itu kira-kira pendapatnya gimana? Atau cuma buang-buang waktu aja? Atau mungkin butuh modal yang enggak kecil dan segala macamnya? Itu gimana menurut sampean sendiri? Ini kaitannya dengan persetujuan atau pendapat? Pendapat, maksudnya Pendapat. misalkan anak-anak jenengan mungkin ada yang ini gitu. Ya kalau anak saya pengen menggeluti itu, tapi kan harus ada batas waktunya, ada punya target. Saya harus 4 tahun harus sudah sukses. Kalau tidak sukses berarti memang bidang saya tidak di situ, kan harusnya gitu. Iya. Tapi kalau udah 4 tahun tidak sukses masih digeluti, wah itu memang ya itu namanya konyol. Konyol. Menurut saya. Oke. Tapi ini ya, kalau setuju nggak kalau misal dunia digital sekarang ini memang orang bisa apapun melakukan dengan dalam genggaman, misalkan handphone atau segala macam bisa untuk nggak kayak orang main handphone aja gitu, nggak Ya, ada. ya memang sih sekarang dunia kan ada di tangan toh. Cuma segenggaman tangan itu apa di handphone itu tadi. Mau ilmu apa di situ ada. Ilmu gawe botol iki lho, ono yang cara nggih botol sing apik, sing presisi piye ono. Bagaimana ilmu sing sepele iki lho ono om. Oke. Zaman ilmu sing miten itu tumakehmu piye ono lho ono ning YouTube lah. Terima kasih. Terus untuk yang terakhir ya,
Untuk selama ini yang belum kecapai, kira-kira apa yang mau dituju, goals apa yang diinginkan Pak Nur Solikin? Apa ya yang belum dicapai itu, saya cuma ya gue aku darani religi juga ndak enak sih. Oh ya, ini ya mau ke tanah suci kah? Betul, Amin. itu sama umroh. Kalau itu mah semua orang juga kan. Tapi kan Pak Nur Solikin ini sudah ada ancang-ancang ke sana, jadi sudah wong datar ya sudah. Alhamdulillah, semoga secepatnya gitu ya. Amin. Kalau umroh insya Allah target kami itu 2026, berarti nanti umroh sama beli-beli yang lain itu 2026. Beli-beli yang lain itu contohnya apa gini? Warna-warna. Oke. Mbak itu Pajero, Mbak itu Iya. Alphard. Siap. Itu targetnya 2026. Terus untuk Doakan nambah saja. anaknya kapan? Kayak ada cukup. Oh, udah cukup. Untuk istri saya yang sekarang udah cukup. Cukup. Oke. Karena faktor usia udah tua, terus kayaknya ya mendidik anak itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan waktu kita muda. Kadang-kadang saya dulu itu ya mungkin apa ya? Sorry nanti kalau anak saya dengar malah ditiru. Oke. Ya sudah, untuk siang ini kita cukupin sampai di sini dulu. Kita lanjut ke part kedua dan beliau yang akan menggali-gali tentang saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe, like, comment, and share.